Banyak yang bilang bawa mobil matic itu susah, bahkan lebih susah dari manual. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, di sini gue mau kasih tahu tata cara membawa mobil matic. Faktanya, dulu pertama gue bawa mobil matic itu tanpa belajar. Gue cuman pakai searching doang nih dari Google. Padahal gue belum pernah pakai mobil matic, tapi langsung bawa mobil matic di jalanan. Nah, kenapa bisa begitu? Yuk, gue bahas. Mobil matic. Banyak sekarang itu mobil ya kemungkinan banyak itu matic semua ya. Dan maticnya itu sudah CVT semua. Nah, maka dari itu di sini gue akan membahas tentang cara bagaimana kita belajar mobil matic. Yang pertama itu kita harus tahu nih konsep dasarnya mobil matic, yaitu cuma ada dua pedal gas dan pedal rem. Beda dengan manual. Jika manual itu ada 3 pedal, gas, rem, dan kopling. Nah, fun fact-nya dulu gue pas dari manual ke matic itu tanpa belajar. Gue cuma searching artinya seperti apa dan langsung aja gue bawa. Cuman paling 10 menit menyesuaikan diri dengan mobilnya dan ya udah, itu bisa terjadi begitu saja. Nah, di sini gue akan ngasih tahu ke kalian nih konsep dasar mobil matic seperti apa. Yang pertama yang kita harus tahu itu gas dan rem ya. Jadi ada 2 pedal. Nah, peraturan yang pertama mobil matic itu kaki kiri kita itu harus nganggur ya, nggak boleh ada aktivitas. Beda sama mobil manual. Kalau mobil manual kaki kiri kita itu di kopling dan yang gas remnya itu kaki kanan ya, pindah-pindah. Nah, sedangkan kalau mobil matic kaki kiri kita itu harus nganggur, tidak boleh injek apapun, pokoknya nganggur kaki kirinya. Nah, kaki kanan aja nih yang berfungsi. Jadi kaki kanan gas rem. Nah, yang berfungsi itu kaki kanan ya, yang bekerja itu kaki kanan. Kalau kaki kiri kita itu harus lah istilahnya gitu, harus nganggur nih, nggak boleh ada aktivitas kaki kiri kita. Nah, setelah itu kita harus belajar bagaimana arti dari transmisinya. Yang pertama itu ada P. Nah, P itu parking ya. Jadi kalau kita mau parkir itu harus di P. Kenapa? Kalau selain P itu berarti parkirnya harus di N. Tapi biasanya kalau di N itu hanya untuk parkir paralel yang bisa dimaju mundurkan. Nah, kalau keadaan normal parkir itu harus di P. Karena kenapa? Jika di P semua itu terkunci. Dari gigi segala macam itu udah pakem, tidak bisa dimaju mundurkan. Nah, beda dengan manual maksudnya ya. Kalau manual kan di N, di netral. Nah, kalau di netral itu masih bisa maju mundur kalau rem tangannya itu kita turunkan. Nah, beda kalau mobil matic, walaupun rem tangannya kita turunkan, jika transmisinya di P, maka tetap dia akan mengunci dan tidak akan bisa maju mundur. Selanjutnya di transmisi gigi R. Kalau di mobil matic, khususnya CVT, itu ada R. R itu reverse. Jadi R itu mundur. Nah, kalau kita mundur itu di R, patokannya R ya. Kalau R itu kita harus mundur. Sama di manual juga R kan kalau mundur. Nah, setelah R itu ada N. Nah, N di mobil matic sama mobil manual mungkin agak sedikit sama ya. Tapi bedanya ya tadi, kalau parkir, kalau manual di N, kalau mobil matic di P. Tapi kalau konsep gigi netral ya sama, itu bisa maju mundur, bisa didorong. Nah, oke. Habis N itu ada D kalau di mobil matic. D itu istilahnya drive ya. Drive itu gigi 1, 2, 3, 4, 5 di manual. Tapi kalau di mobil matic itu disatukan menjadi D, jadi drive. Nah, setelah D, nah tapi kalau yang kamu misalkan mau jalan seperti biasa, cukup di D aja lah. Kalau jalan perkotaan ya, cukup di D aja cukup ya maksudnya. Setelah D itu ada S kalau di CVT. S itu artinya second. Nah, second tadi kalau di mobil manual, tadi kan gigi 1, 2, 3, 4, 5 ya di manual. Nah, kalau tadi di D itu 5 gigi itu disatukan. Nah, kalau S di mobil matic artinya itu second, jadi hanya gigi 1 dan 2. Itu untuk biasanya tanjakan atau mau menyalip kendaraan di depannya, itu karena akselerasinya itu lebih
bagus ya, lebih bagus daripada gigi D. Kalau D itu pelan-pelan ya majunya. Jadi dia seperti dari gigi 1, 2, 3, 4, 5, jadi berurutan gitu. Nah, kalau di gigi S itu akselerasinya itu lebih responsif gitu. Karena kita hanya menggunakan gigi 1 dan 2. Seperti gigi di manual ya, gigi 1 dan 2 kan kalau kita gas langsung loncat gitu ya. Sama kalau gigi 2 kita mau nyalip kan aksesnya lebih cepet gitu, daripada gigi 3 kan lambat gitu. Nah, sama tuh kalau di S berarti di mobil Matic CVT itu seperti gigi 1 dan 2 nya di manual. Nah, setelah S, kalau di CVT itu di mobil Matic ada L. L itu low. L itu low. Jadi low itu kalau di mobil manual itu low itu gigi 1 ya, hanya gigi 1. L itu digunakan di mobil Matic untuk tanjakan yang curam. Misalkan curam banget nih, nah gunakan gigi L. Karena itu khusus low, gigi 1, sama dengan manual. Kalau tanjakan curam pasti gigi 1 nih, karena supaya kuat. Kalau di mobil Matic pun sama, gigi L itu gigi low ya, gigi 1. Nah, setelah L itu biasanya mobil Matic itu ada dua tipe ya, ada CVT sama otomatis yang biasa ya, konvensional. Kalau konvensional itu ada D, tapi dia ada D1 dan 2 biasanya ke kanan ya. Kalau di CVT kan cuman P, R, D, SL dan netral lah ya. Nah, tapi kalau konvensional dia ada D, tapi biasanya di sebelah kanan itu bisa digeser. Itu ada angka 1, 2, 3. Sama itu aja lah. Drive, ini gigi 1, gigi 2, gigi 3. Sama seperti mobil manual, tapi dia Matic, hanya 2 pedal. Nah, jika kalian mengetahui konsep kedua tersebut, yang pertama, kaki kiri harus nganggur, yang bekerja itu kaki kanan. Karena 2 pedal ya, kaki kiri itu wajib nganggur, tidak boleh menginjak apapun kaki kiri. Yang kedua, kita harus mengerti arti tadi, konsep transmisinya seperti apa. P, R, N, D, S, L. Oke? Nah, setelah kalian tahu, jika kalian sudah bisa menggunakan mobil manual, itu pasti langsung bisa mobil Matic. Kuncinya itu, kaki kiri nganggur. Biasanya, kebiasaan orang, kalau terbiasa membawa mobil manual, dia membawa mobil Matic, itu biasanya kaki kirinya itu direm, kaki kanan digas. Nah, itu bahaya banget. Jadi misalkan kita gas, kita rem juga, itu sama aja gitu. Bahaya banget, itu nggak boleh ya. Itu harus dihindari. Maka dari itu, kaki kiri kita itu harus nganggur. Pokoknya wajib nganggur kalau kalau Matic. Nah, setelah itu, jika transmisinya kita sudah hafal, P, R, N, D, S, L, itu kalian cukup di D pun cukup lah. Kalau di perkotaan, kalau menurut saya itu cukup ya di D. Perkotaan itu aman, karena di mobil Matic D itu cukup bagus ya. Maksudnya kita tidak kebut-kebutan, kita slow aja gitu, cari aman gitu jalannya. Cukup di D aja, cukup menurut saya gitu. Nah, kalau kalian misalkan belum bisa bawa mobil manual nih, tapi pengen belajar mobil Matic, bisa. Tapi lebih bagusnya kalian itu belajar mobil manual dulu. Kenapa? Karena kalau kalian bisa mobil manual, pasti bisa mobil Matic. Nah, tapi kalau kalian belajar mobil Matic dulu, terus habis itu kalian mencoba mobil manual, itu biasanya lebih sulit. Karena penyesuaiannya itu lebih terbalik ya, lebih susah lah gitu. Karena penyesuaian dari Matic ke manual itu agak sulit daripada manual ke Matic. Itu konsepnya lebih sederhana lah kalau dari manual ke Matic. Nah, maka dari itu, dan ada lagi nih, jika orang yang udah bisa membawa motor kopling biasanya, kalau udah bisa membawa motor kopling, itu paling cuma 20% atau 30% kalian belajar mobil manual, itu paling udah bisa. Seminggu pun udah bisa tuh mobil manual. Kalau kalian udah bisa bawa motor kopling ya, karena sama aja konsepnya. Kalau motor kopling itu kalian kan koplingnya di tangan ya, sama di tangan, over gigi sama kan. Nah, kalau mobil manual itu konsepnya sama, cuman dipindah aja. Kopling yang di tangan pindah ke kaki, tapi dalam konsepnya sama. Injek kopling,
koper gigi, lepas kopling, sama aja seperti itu. Nah, maka dari itu, kalau kalian mau bisa mobil matic, cukup pikirkan dalam pikiran kalian itu cukup dua konsep yang tadi ya. Kaki kiri nganggur, yang bekerja kaki kanan. Dan transmisinya di D, kalau mau nyalip itu bisa di S, bisa di D sebenarnya. Cukup kalau jika kalian ingin menyalip kendaraan nih di depan ya, tapi kalian nggak mau nih pindah ke gigi S nih, di D aja bisa. Kalian tinggal injek gas secukupnya aja, tekan lebih dalam, itu pasti mobil akan lebih cepat lagi. Konsepnya sederhana, seperti motor matic lah gitu, seperti motor matic lah. Kalau gas lebih dalam itu pasti lebih kencang lah, seperti itu. Dan kalau mobil matic, kalian itu oper gigi bisa kapanpun, dari D ke S bisa, S ke L bisa. Tapi biasanya kalau dari D ke S itu biasanya ada tombol yang harus kalian tekan ya. Jadi tidak bisa asal geser doang gitu. Jadi ada tombol pengunci yang harus kalian tekan dari D ke S. S ke L itu harus ada kunci juga tuh. Kalian harus menekan kunci. Nah, tetapi jika kembali ke D itu tidak perlu ditekan lagi, cukup geser aja, itu bisa pindah kembali. L ke S cukup geser, S ke D itu cukup geser aja, tidak perlu ditekan-tekan tombol kuncinya. Nah, cukup sekian nih. Jika kalian masih berpikir bahwa mobil matic itu sulit, hilangkanlah perasaan seperti itu ya. Tanamkan dalam diri bahwa membawa mobil matic itu cukup gampang gitu, cukup mudah gitu. Jadi kalian jika belajar itu feeling kalian itu bisa dapet ya, lebih cepat lagi. Nah, jika kalian terbantu dengan informasi ini, silahkan di subscribe, komen ya, dan di like videonya. Komen nih berapa lama kalian bisa membawa mobil matic dan berapa lama kalian belajar mobil matic ya. Oke, jangan lupa di subscribe. Terima kasih, gue Fikri Archanka. Bye.